Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tipa Sari. NPM saya 2401100052. Prodi saya Pendidikan Informatika. Saya dari mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jihad sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang pertama yaitu pengertian jihad dalam Islam. Jihad secara harfiah berarti berjuang atau berusaha untuk mencapai tujuan yang baik. Dalam konteks agama Islam, jihad memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu berjuang untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memperkuat agama Islam. Secara umum, jihad adalah perjuangan yang sungguh-sungguh untuk menegakkan perintah Allah dan menghindari larangannya, bahkan jika itu berarti pengorbanan kepentingan pribadi. Dengan demikian, jihad mencerminkan komitmen seorang Muslim untuk berusaha dalam berbagai aspek kehidupan demi mencapai kebaikan dan keadilan. Selanjutnya yaitu dasar hukum perintah melaksanakan jihad. Yang pertama, Al-Quran. Salah satu ayat yang sering dijadikan referensi adalah surah At-Taubah ayat 41 yang menyatakan bahwa berjihad dengan harta dan jiwa yang diperintahkan oleh Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa jihad adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dalam berbagai kondisi, baik ringan maupun berat. Yang kedua yaitu surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah juga menegaskan bahwa jihad adalah fardu wajib bagi umat Islam. Ayat ini menekankan bahwa mendorong dalam konteks mempertahankan agama dan melawannya adalah bagian dari kewajiban seorang Muslim. Yang ketiga yaitu hadis Nabi Muhammad. Selain ayat-ayat Al-Quran, hadis juga memberikan penjelasan mengenai jihad. Dalam berbagai hadis, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa jihad adalah salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah dan mendorong umat Islam untuk berjuang di jalannya. Yang keempat yaitu jihad kewajiban. Jihad dianggap sebagai fardu kifayah, yang berarti jika sebagian umat Islam menjalankannya, maka kewajiban tersebut akan gugur dari yang lainnya. Namun, jika tidak ada yang menjelaskannya, maka seluruh umat Islam akan berdosa. Nah, selanjutnya yaitu bentuk jihad. Yang pertama yaitu jihad dengan harta. Melibatkan pengorbanan materi untuk kepentingan agama, seperti memberikan sedekah atau mendukung kegiatan dakwah. Yang kedua yaitu jihad dengan jiwa. Ini adalah pengorbanan diri dalam konteks membela agama, tetapi juga mencakup usaha untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Yang ketiga yaitu jihad dengan lisan. Menggunakan kata-kata untuk menyebarkan kebenaran dan menegakkan keadilan, termasuk berbicara di hadapan penguasa yang zalim. Yang keempat yaitu jihad dalam dakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan dan menjalankan ajaran Islam dengan cara yang baik. Yang kelima yaitu jihad dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah usaha untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat. Jika jihad ini mencakup tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi sosial dan moral di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu manfaat melaksanakan jihad.
Yang pertama, meningkatkan kualitas iman dan takwa jihad. Yang kedua yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan dalam konteks sosial. Yang ketiga, membela Islam dalam kaum muslimin jihad. Yang keempat, menyebarkan kebaikan dan dakwah jihad. Yang kelima, membangun masyarakat yang islami jihad. Nah, selanjutnya yaitu jihad dalam kehidupan sehari-hari. Jihad dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain perjuangan untuk pendidikan, mencari ilmu dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas diri dan masyarakat. Yang kedua yaitu perjuangan sosial, membantu sesama, memberikan kontribusi pada masyarakat dan memperjuangkan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu perjuangan spiritual, melakukan ibadah dengan khusyuk dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis jihad. Jihad akbar atau perjuangan besar, merujuk pada perjuangan individu untuk memperbaiki diri, meningkatkan iman, dan menjauhi dosa. Jihad ini lebih bersifat internal dan melibatkan usaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jihad asghar, perjuangan kecil. Ini diartikan sebagai perjuangan fisik atau perang untuk membela agama Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa jihad dalam konteks ini harus dilakukan dengan niat yang tulus dan hanya untuk membela agama, bukan untuk kepentingan pribadi atau material. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip jihad dalam agama Islam. Yang pertama, berlandaskan niat yang ikhlas, yaitu segala bentuk jihad harus didasari niat untuk mencari keridhaan Allah, bukan kepentingan duniawi. Yang kedua yaitu dilakukan dengan cara yang adil. Larangan membunuh orang yang tidak bersalah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Larangan merusak lingkungan dan properti dalam perang. Abu Daud. Yang ketiga yaitu dilakukan dengan ilmu. Setiap muslim yang berjihad harus memahami syariah Islam agar tidak menyinggung dari ajarannya. Yang keempat yaitu tidak memaksakan agama. Tidak ada pemaksaan untuk memasuki agama Islam. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya yaitu referensi jihad di era modern. Jihad dalam pendidikan meningkatkan kualitas pendidik umat Islam sebagai bentuk jihad intelektual. Yang kedua yaitu jihad dalam ekonomi, memajukan ekonomi umat Islam melalui kerja keras, kejujuran, dan etos kerja tinggi. Yang ketiga yaitu jihad dalam dakwah, menyampaikan pesan Islam dengan cara damai dan bijaksana. Yang keempat yaitu jihad melawan isu global, mengatasi tantangan seperti kemiskinan, korupsi, dan ketidakadilan sosial. Nah, di sini ada tujuan jihad. Tujuan jihad utama tujuannya yaitu adalah untuk mencapai kebaikan dan keadilan. Dalam banyak hadis, jihad dianggap sebagai salah satu menuju surga, di mana semua dosa kecuali utang akan diampuni bagi mereka yang mati dalam jihad. Dia juga berfungsi sebagai pengingat bagi umat Islam untuk tidak lalai dalam menjalankan kewajiban agama mereka. Nah, dari sekian penjelasan saya, jihad dapat disimpulkan yaitu jihad dalam Islam adalah konsep yang luas dan mendalam
mencakup perjuangan untuk diri sendiri, masyarakat, dan agama. Ini bukan hanya tentang perang, tetapi juga tentang usaha untuk mencapai kebaikan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan pemahaman yang benar tentang jihad, umat Islam diharapkan dapat menjalankan ajaran agama dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Nah, cuman itu saja yang saya dapat jelaskan. Di sini saya akan menutup presentasi kali ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.